Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo James Sunadi. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai tugas akhir, yaitu skripsi. Judul penelitian saya adalah hubungan frekuensi bermain game online dengan kecenderungan perilaku agresi pada orang tua atau parents yang bermain game Mobile Legends di Jakarta. Selanjutnya kita akan masuk bab 1, yaitu latar belakang. Game multiplayer online Battle Arena atau yang dikenal sebagai MOBA di Indonesia yang paling populer adalah Mobile Legends, ya, telah diunduh 500 juta kali pada platform Android. Pada survei lainnya ditemukan terdapat juga 55% pemain game online berjenis laki-laki dan 58% lainnya berjenis perempuan. Dan juga usia para pemain sangat beragam, yaitu 12-24 tahun sebanyak 64%, 25 hingga 34 tahun ada 65%, usia 35 sampai 44 terdapat 64%, dan usia 45 hingga 54 tahun sebesar 47%. Mobile Legends merupakan game yang berkategori yang memiliki unsur kekerasan. Menurut Anderson dan Bushman, game kekerasan adalah game yang menggambarkan upaya yang disengaja oleh individu, baik itu karakter berbentuk manusia ataupun animasi, yang untuk menyakiti orang lain. Game yang memiliki genre MOBA merupakan game yang sangat dinamis, kompetitif, dan membuat frustasi dan kurang memiliki otonomi menurut Johnson. Pada tahun 2021 di bulan Juni, terdapat pemuda asal Sidoarjo yang melakukan kekerasan pada anaknya, yang dimana setelah diperiksa oleh polisi, eh, pemuda tersebut mengaku jika ia melakukan kekerasan itu karena sebelumnya ia kalah ketika bermain game Mobile Legends. Bentuk dari perilaku agresi pada pemain game online salah satunya adalah toxic behavior. Dalam game genre MOBA seperti Mobile Legends, terdapat karakteristik unik yang berbeda dibandingkan dengan video game lainnya yang meningkatkan kecenderungan mereka untuk menimbulkan toxic behavior menurut Adinov and Tuskey 2018. Toxic behavior istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis perilaku negatif harus seperti harassment, flaming, trolling, dan juga cheating yang dapat menimbulkan perilaku agresi bagi para pemain lainnya. Bermain game online memiliki manfaat, namun frekuensi game dengan frekuensi atau durasi yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi para pemainnya dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia terdapat penelitian yang dilakukan pada anak dan remaja menunjukkan adanya hubungan positif antara intensitas dari bermain game Mobile Legends dengan perilaku agresif verbal remaja. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu semakin tinggi frekuensi bermain game Mobile Legends, maka semakin tinggi pula perilaku agresi pada anak-anak. Dalam penelitian lainnya disebutkan jika agresi akibat bermain game dapat dibawa kehidupan sehari-harinya menurut Olson 2008. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan penelitian, yaitu apakah terdapat hubungan frekuensi bermain game online pada kecenderungan perilaku agresi pasca bermain pada orang tua yang bermain game Mobile Legends di Jakarta. Tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan frekuensi game online dengan perilaku agresi pada orang tua yang bermain game Mobile Legends di Jakarta. Untuk manfaat teoritisnya, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hubungan frekuensi bermain game online dengan kecenderungan perilaku agresi pada orang tua yang bermain game Mobile Legends di Jakarta. Dan kedua, sebagai pijakan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut lagi dan menjadi bahan koreksi dan dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu psikologi. Manfaat praktisnya yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang bagaimana fenomena bermain game online dapat berdampak pada orang tua yang bermain game online Mobile Legends.
Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang dampak dari fenomena orang tua yang bermain game Mobile Legends pada masyarakat di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu pertama adalah definisi dari frekuensi bermain game online. Menurut Horizon 2002, frekuensi menunjukkan seberapa sering sebuah pengulangan perilaku dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam konteks bermain game online, maka frekuensi bermain game online merupakan seberapa sering seorang pemain bermain game online atau permainan berbasis internet pada suatu kurun waktu tertentu. Menurut Basan Peris 1992, perilaku agresif adalah perilaku yang ditujukan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan demikian dapat disimpulkan jika perilaku agresif merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu dengan tujuan menyakiti dan melukai orang lain, baik secara fisik maupun mental, dan juga sebagai bentuk respon dari tindakan mengancam yang dilakukan oleh orang lain. Oke, selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis HO atau hipotesis nol, tidak terdapat hubungan yang signifikan dari frekuensi bermain game online dengan cenderungan perilaku agresif pada orang tua yang bermain game Mobile Legends yang berdomisili di Jakarta. Untuk hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan yang signifikan dari frekuensi bermain game online dengan kecenderungan perilaku agresif pada orang tua yang bermain game online Mobile Legends yang berdomisili di Jakarta. Oke, selanjutnya adalah bab 3. Yang pertama ada kategori penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel pada penelitian ini yaitu frekuensi bermain game online dan perilaku agresi. Frekuensi bermain game online, definisi operasionalnya adalah frekuensi menunjukkan seberapa sering individu melakukan suatu perilaku, dan definisi operasional dari perilaku agresi merupakan perilaku yang niatnya untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara psikologis. Subjek penelitian ini ialah pada populasinya orang tua yang bermain game Mobile Legends di Jakarta. Sampel pada penelitian ini yaitu peneliti berhasil mendapatkan 123 partisipan yang mengikuti penelitian ini untuk diuji sertakan dalam uji hipotesis. Karakteristik partisipan yaitu berusia 24 tahun, minimal pernah menikah, memiliki anak, berdomisili Jakarta, dan bermain game Mobile Legends. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu convenience sampling. Dan prosedur pada penelitian ini terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap uji coba, dan tahap pengambilan data. Pada tahap perencanaan, peneliti diawali dengan menentukan topik berdasarkan permasalahan dan fenomena yang terjadi saat ini, lalu menentukan populasi sampel, lalu juga mencari alat ukur, lalu juga melakukan expert judgment dan uji keterbacaan dari alat ukur. Lalu pada tahap uji coba, peneliti menyebarkan kuesioner online menggunakan Google Form untuk menguji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini. Lalu pada tahap pengambilan data, ya, peneliti juga menyebarkan kembali kuesioner Google Form secara online, baik itu lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter. Lalu data kemudian diolah untuk melakukan uji hipotesis. Ya, instrumen dalam penelitian ini yaitu skala perilaku agresi, yaitu Basan Perry, dan skala frekuensi bermain game online yang dibuat oleh peneliti. Kita akan masuk ke bab 4. Pada pelaksanaan penelitian, peneliti menyebarkan kuesioner mulai dari tanggal 18 Januari hingga 22 Januari melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Telegram, dan TikTok. Pada penelitian ini terdapat 133 partisipan yang
yang mengisi kuesioner. Namun terdapat 10 partisipan yang tidak sesuai kriteria hingga dibuang dan meninggalkan 123 partisipan yang diikutsertakan dalam uji hipotesis. Pada gambaran partisipan pada penelitian ini didominasi oleh partisipan jenis kelamin laki-laki sebanyak 74 orang dan juga sisanya yaitu 49 orang perempuan. Eh, Pada penelitian ini juga mengkategorikan para pemain berdasarkan berapa kali ia bermain menurut Griffith 2010. Eh, Partisipan pada penelitian ini terdapat 59 orang yang berkategori sebagai high frequency gamer atau yang bermain 3 hingga 5 kali. Lalu diikuti dengan heavy frequency gamer sebanyak 33 orang yang merupakan main lebih dari 5 kali dalam hari, dan juga low frequency sebanyak 31 orang yang bermain 1 hingga 2 kali sehari. Lalu pada uji hipotesis ditemukan saya sebagai peneliti melakukan uji normalitas untuk menentukan uji korelasi yang akan saya gunakan nantinya. Pada data penelitian ini ditemukan jika data berdistribusi secara normal karena nilai sig yang dimiliki oleh penelitian itu 0,200 lebih tinggi dari 0,005. Maka data dapat dikatakan berdistribusi secara normal. Lalu pada uji korelasi menggunakan Pearson eh, ditemukan jika terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi bermain game online dengan perilaku agresif pada orang tua yang bermain game Mobile Legends di Jakarta dikarenakan nilai SIG yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai SIG yang didapatkan berupa 0,000. Oke, kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi bermain game online dengan perilaku agresi pada orang tua yang bermain game Mobile Legends di Jakarta. Maka dapat disimpulkan jika hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini yang diterima. Lalu berdasarkan hasil uji beda, sebagai analisis tambahan pada penelitian ini, ditemukan jika tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kategori jenis berdasarkan jenis kelamin, status pernikahan. Namun terdapat perbedaan berdasarkan kategori bermain, yaitu seperti high frequency gamer, low frequency, dan heavy frequency gamer. Diskusi. Uh, Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi bermain game online dengan perilaku basic dilakukan oleh para orang tua yang bermain game Mobile Legends Jakarta. Setelah dilakukan analisis data penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan frekuensi antara bermain game online yang dilakukan oleh para orang tua yang berdomisili Jakarta. Maka kesimpulannya adalah hipotesis alternatif terima. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengetahui berapa lama para respondennya atau para pemain game itu mulai bermain suatu game. Jadi karena kan perilaku agresi dalam bermain game dapat meningkat dengan lamanya pemain bermain game tersebut. Seperti misalnya dia main game Mobile Legends sejak 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 6 bulan lalu. Lalu saran peneliti selanjutnya yang kedua adalah peneliti selanjutnya diharapkan untuk mencari tahu lebih dalam status dari pekerjaan responden. Hal ini dikarenakan tuntutan dari pekerjaan yang berbeda-beda dapat membuat individu menjadi stres yang pada akhirnya dapat menimbulkan perilaku agresi. Lalu saran praktisnya yang pertama adalah untuk para orang tua yang bermain game diharapkan memperhatikan agar seberapa banyak waktu yang dihabiskan dalam bermain game agar terhindar dari efek negatif baik pada diri sendiri maupun pada orang terdekat. Untuk masyarakat Indonesia diharapkan agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait konsekuensi dari bermain game online yang tidak hanya dapat mempengaruhi diri sendiri namun juga orang lain.
Oke, itu adalah hasil dari penelitian saya dan presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.